Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan ridhonya, kita dapat mengikuti acara yang penuh manfaat ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan suatu pembahasan tentang derajat orang berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan dalam suatu bidang yang disusun menurut metode tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan proses belajar agar seseorang mampu mengatasi masalah secara bijak melalui ilmu. Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA menjelaskan bahwa untuk dapat mengetahui alam semesta dan agama, seseorang harus berilmu. Ilmu adalah warisan dari para nabi, dan barang siapa yang menumpukannya, ia adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, kita seharusnya iri kepada orang yang berilmu, bukan orang yang bergelimang harta. Ketahuilah, Islam merupakan rahmat bukan hanya untuk orang muslim, tetapi untuk alam semesta. Maka dari itu, dibutuhkan belajar yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lanjut Ustadz Syafiq. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Syaukani rahimahumullah menjelaskan dalam firman Allah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mencangkup pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam firman-Nya, walladhina utul ilma darajatin, maksudnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka siapapun yang menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah mengangkat derajat iman dan ilmunya. Dewan Juri yang terhormat, dalam masa pandemi yang serba membatasi banyak ruang, khususnya mobilitas dan pendidikan, seharusnya tidak mengurangi minat dan semangat untuk menuntut ilmu. Hanya saja, memang dibutuhkan pembiasaan baru terhadap kondisi alam yang harus disikapi secara bijak dan kerjasama untuk saling menjaga. Berpindahnya ruang kelas menjadi kelas maya bukanlah alasan untuk menghindari pembelajaran secara kondusif. Semua pihak harus menyadari bahwa bencana yang sampai sekarang belum tahu kapan berakhirnya bukanlah penghalang untuk tetap menuntut ilmu dan belajar memahami kehidupan. Akan tetapi, sekaranglah kita mendapatkan ujian untuk menyelesaikan permasalahan dunia yang harus segera dituntaskan. Allah telah memberikan rumusan jawaban atas segala pertanyaan di dunia di dalam kitab-Nya. Untuk itu, pemahaman kitab Allah dengan baik sangatlah penting. Siapapun yang mampu memecahkan persoalan yang rumit untuk kebaikan semua orang, niscaya orang tersebut telah menimbun amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Penjelasan tersebut tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Jika seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara.
yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang digunakan oleh orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu itu masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, selama itu pula pahala yang tiada hentinya akan mengalir terus sekalipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Begitu beruntungnya orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Selain mendapat bekal amalan di akhirat, juga mendapatkan kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, semangat menuntut ilmu seharusnya tidak surut. Bahkan dibutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk menciptakan inovasi belajar yang maksimal di masa pandemi ini. Dewan juri dan teman-teman yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan di atas, ilmu sangatlah penting untuk menyikapi kehidupan. Ilmu bukanlah semata untuk mencari nilai dalam bentuk angka, tetapi ilmu layaknya dipahami dengan benar untuk menuntaskan persoalan dalam memahami alam dan agama. Ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan seseorang dari kumpulan kesalahan, karena seseorang akan lebih bijak dan positif untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Dengan ilmu pula, manusia lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi motivasi untuk hidup lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu dengan benar dan sadar betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Marilah kita menyelesaikan kewajiban dengan maksimal guna membangun kehidupan yang berkualitas melalui ilmu yang bermanfaat. Pembahasan ini diharapkan mampu menjadi perenungan betapa pentingnya memahami ilmu, karena sesungguhnya Allah memberikan kedudukan kepada orang yang diberi ilmu, bukan orang yang bergelimang harta. Dewan juri yang saya hormati, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi